Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 3 April 2020, hari biasa Pekan Prapaskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 31 sampai dengan ayat 42. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak terjadi kekerasan dan pembunuhan bermula dari perbedaan pemahaman. Ada kelompok yang memahami suatu ajaran agama secara sempit, lalu memutlakkan keyakinannya dan harus diikuti oleh semua orang. Barang siapa tidak sepaham, mereka harus dihukum dan kalau perlu dibunuh. Kelompok semacam ini memiliki kesetiaan buta terhadap ajaran, tradisi, dan keyakinannya. Mereka sering merasa paling benar sendiri dan harus menang. Orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini, saudara-saudari yang terkasih, adalah gambaran kelompok yang begitu setia kepada tradisi mereka. Ketika mereka melihat bahwa ada kesalahan yang dianggap fatal dalam ajaran Yesus, maka mereka bermaksud untuk merajam Yesus. Mereka tidak peduli dengan banyak perbuatan baik yang telah dikerjakan oleh Yesus. Kepicikan dan fanatisme mereka menutup mata mereka untuk mampu melihat segala perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita kadang memandang orang lain secara sempit. Karena perbedaan, ketidaksepahaman, kita menilai orang lain sebagai pendosa yang harus dihukum. Tidak jarang kita merasa diri paling baik, paling benar, sementara yang lain salah dan keliru. Kisah dari Injil hari ini mengajarkan kepada kita sikap rendah hati dan kebijaksanaan bahwa dalam diri sesama yang barangkali berbeda dan tidak sepaham dengan kita, ada banyak kebaikan dan cinta. Pepatah mengatakan, saudara saya terkasih, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini jelas mengungkapkan keberanian untuk menjalani kesulitan dan penderitaan lebih dulu.
karena sesungguhnya ada kemuliaan di balik peristiwa itu semua. Nah, dalam warta Injil tadi, Yesus juga berhadapan dengan para penentang. Banyak lawan Yesus, namun dia tidak gentar. Segala tanda, perbuatan, dan ajarannya sulit mereka percaya. Pendengar bukan mendengarkan Sang Sabda yang berbicara, tetapi mereka hanya mendengarkan dirinya sendiri. Mereka terikat dengan daya pikirannya sendiri, tidak terbuka hatinya akan firman Tuhan. Dengan lugas, Yesus mengajukan pilihan, mau percaya kepada pribadi Yesus atau menolaknya sebagai utusan Tuhan. Maka marilah kita mencoba memahami, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Allah lewat sesama di sekitar kita. Dan jangan cepat negative thinking terhadap orang lain. Karena di setiap pribadi yang kita jumpai, Allah hadir. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk melunakkan keras hati orang-orang yang hanya percaya pada pikiran dan pendapatnya sendiri. Semoga aku makin terbuka untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada, dan bantulah aku untuk menjauhkan diri dari keinginan untuk menyakiti sesama. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.